think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini saya akan kembali menambah asupan kopet di dalam diri kalian dengan membahas sebuah film yang berjudul Channel yang dirilis pada tahun 2012. Film ini akan bercerita tentang seorang anak yang kehilangan identitasnya setelah diculik dan dibesarkan oleh seorang pembunuh berantai. Selama bertahun-tahun dia hidup layaknya seorang budak yang harus melayani sang psikopat yang kejam dan tidak punya empati. Dijamin film ini bakalan seru dan buat emosi kalian bergejolak. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang ibu bernama Sarah yang mengajak anaknya bernama Tim untuk pergi menonton film di bioskop. Mereka perginya diantar oleh suaminya Sarah, dan suaminya menyarankan Sarah agar pulang nanti lebih baik naik taksi dibanding naik bus, dikarenakan tingkat kriminal di kota tersebut sangatlah tinggi. Singkat cerita, setelah selesai menonton, Sarah dan Tim pun pulang naik taksi yang dikendarai oleh pria parubaya bernama Bob. Yang jika dilihat dari wajahnya, Bob ini orang baik dan sikapnya juga sopan. Namun setelah di perjalanan, ternyata jalan yang ditempuh oleh si supir tidak sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Sarah. Dan dia membawa penumpangnya pergi jauh tanpa ada tujuan yang jelas. Di sana Sarah mulai curiga dan merasa ada yang tidak beres dengan supir tersebut. Sarah pun memberontak dan berusaha kabur, tapi pintu dan kaca mobil sengaja dikunci oleh si Bob. Lalu Bob memberhentikan mobilnya di jalanan yang sangat sepi dan langsung menonjok Sarah sampai dia tidak sadarkan diri. Kemudian Sarah dan juga Tim dibawa oleh Bob ke rumahnya. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa tujuan Bob melakukan penculikan tersebut. Tak lama setelah itu Bob menarik Sarah dan memisahkannya dari Tim. Di tengah situasi yang kacau itu, Sarah masih sempat menyuruh Tim untuk tetap tenang. Dia bilang, "Tutuplah telingamu kalau mendengar suara teriakan." Dan benar saja. Beberapa detik kemudian, satu-satunya yang bisa Tim dengar hanyalah jeritan pilu dari ibunya. Suasana makin mencekam dan Tim yang masih kecil ketakutan setengah mati. Sampai-sampai dia tidak bisa menahan diri dan pipis di celana. Beberapa saat kemudian giliran Tim yang dipaksa ikut oleh Bob. Di hadapannya pria itu mengatakan bahwa ibunya sudah pergi dan tidak akan kembali untuk menjaganya lagi. Yang bisa dilakukan Tim hanyalah menangis dan perlahan-lahan menelan kenyataan pahit bahwa dia kini sendirian, tanpa sosok ibu yang selalu dia andalkan. Keesokan harinya, Tim akhirnya mengetahui nama pria mengerikan yang menculiknya, yaitu si Bob. Tanpa banyak basa-basi, Bob langsung menetapkan aturan di mana Tim harus menuruti semua perintahnya tanpa pengecualian. Mulai hari itu, dia diberikan tugas membersihkan rumah setiap kali Bob selesai melakukan hal-hal yang mengerikan. Sisa-sisa kekejaman itu harus dibersihkan oleh Tim, seolah-olah itu sudah jadi rutinitasnya. Setiap pagi dia juga diwajibkan menyiapkan sarapan untuk Bob. Tapi untuk dirinya sendiri gimana? Ya jangan harap. Dia dilarang makan apapun tanpa izin dari Bob. Satu-satunya kesempatan untuk mengisi perut hanyalah dengan memakan sisa makanan yang ditinggalkan Bob di piringnya. Nah, sampai di situ Bob juga memberinya tugas tambahan, yaitu menggunting dan mengumpulkan artikel orang hilang dari koran, lalu menempelkannya satu persatu ke dalam sebuah buku khusus. Buku itu jadi semacam koleksi daftar nama mereka yang kemungkinan besar sudah jadi korban berikutnya. Dan setelah menjelaskan semua peraturan dan tugas-tugasnya, Bob memberikan nama panggilan untuk Tim, yaitu Rabbit. Pagi harinya seperti biasa, Rabbit disuruh membersihkan seluruh rumah sampai benar-benar bersih dan mengkilap. Untuk sarapan, dia hanya bisa menikmati sisa makanan dari piringnya Bob. Itu pun kalau ada sisanya. Meski penuh ketakutan, Rabbit mulai menyusun rencana pelarian. Dia tidak mau terus-menerus hidup dalam teror seperti ini. Tanpa banyak pikir, dia pun nekat memanjat ke atas plafon mencoba mencari jalan keluar dari rumah mengerikan itu. Tapi ternyata Bob sudah membaca gerak-geriknya sejak awal. Dengan sengaja, Bob membiarkan Rabbit berteriak sekuat mungkin, hanya untuk membuktikan satu hal, di mana tidak akan ada yang datang menyelamatkannya. Dan benar saja,
Karena di daerah terpencil itu rumah Bob adalah satu-satunya yang berdiri. Sebagai hukuman sekaligus peringatan, Bob langsung mengikat kaki Rabbit dengan rantai baja sepanjang 10 meter. Dan untuk memperketat pengawasannya, dia juga memasang kamera CCTV di setiap sudut rumah. Mulai saat itu, setiap gerakan Rabbit tak akan pernah lepas dari pengawasan. Setiap harinya, Bob menculik wanita hanya untuk memenuhi nafsunya yang tidak tersalurkan. Jika sudah puas, korban-korbannya akan langsung dieksekusi oleh Bob. Sisa-sisa perbuatan sadis yang dilakukan oleh Bob selalu menjadi tugas Rabbit untuk membersihkannya. Selama 20 tahun, Rabbit pun tumbuh dalam kondisi mental yang kurang baik. Dan setiap harinya dia hanya mendengar teriakan manusia yang diculik oleh Bob. Bob tidak pernah menculik penumpang laki-laki. Jadi kalau yang naik ke taksinya pria, dia akan tetap bekerja seperti supir taksi biasa dan mengantar mereka ke tujuan tanpa masalah. Sampai pada suatu hari ada seorang ayah dan anak laki-lakinya yang naik ke dalam taksi Bob. Selama perjalanan, Bob mendengar si ayah terus membentak anaknya. Nada suaranya kasar, penuh amarah, seperti tak ada empati sama sekali. Dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa Bob merasa sangat terganggu. Seolah-olah suara bentakan itu memicu sesuatu di dalam dirinya. Semacam stres, trauma atau amarah yang sangat dalam. Bahkan setelah mereka turun, Bob masih kepikiran. Di rumah dia terlihat gelisah dan murung. Lalu dia pun mulai bertanya kepada Rabbit, "Ayahmu pernah ngelakuin hal baik apa ke kamu sebelum kamu diculik?" Tapi Rabbit hanya terdiam dan tidak bisa menjawab. Ya mungkin karena dia memang tidak tahu, atau mungkin karena memang tidak ada hal baik yang bisa diingat dari sosok ayahnya. Suatu hari Bob memberikan sebuah buku anatomi manusia kepada Rabbit. Dia ingin Rabbit mempelajarinya dengan serius. Sekarang dia sudah menganggap Rabbit seperti anaknya sendiri. Jadi daripada hanya duduk diam dengan kaki yang dirantai, lebih baik waktunya digunakan untuk belajar mengenal tubuh manusia. Bahkan Bob berjanji kalau Rabbit sudah benar-benar menguasai isi buku itu, maka dia akan membebaskannya dan mengizinkan Rabbit hidup di luar atau di dunia bebas. Tapi Rabbit punya satu permintaan yang jauh lebih sederhana, di mana dia hanya ingin bertemu kembali dengan ayahnya. Dia merindukan sosok ayah yang dulu selalu ada, meski hanya dalam ingatan samar. Mendengar itu, Bob pun langsung kesal. Tanpa banyak bicara, dia menunjukkan sebuah foto kepada Rabbit, yaitu foto sang ayah yang kini sudah hidup bahagia dengan istri barunya. Dengan kata lain, di sini Bob ingin menegaskan satu hal, di mana ayah Rabbit sudah melupakannya. Sekarang cuma Bob yang selalu ada untuknya, dan cuma Bob yang bisa menjaganya. Hari demi hari, Bob terus melakukan penculikan sementara Rabbit sibuk belajar tentang anatomi tubuh manusia. Rabbit juga dirawat oleh Bob layaknya seorang anak polos yang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tentu saja versi pengasuhan ala Bob jauh dari kata normal. Untuk mengasah kemampuan Rabbit, Bob sering melemparkan pertanyaan soal biologi di tengah aktivitasnya sehari-hari. Seolah-olah Rabbit sedang mengikuti kelas privat biologi. Hanya saja gurunya adalah seorang psikopat. Selama 7.300 hari atau bertahun-tahun lamanya, hidup Rabbit dipenuhi oleh suara jeritan para korban yang tidak pernah bisa dia selamatkan. Agar suasana tidak selalu menegangkan, Bob sesekali mengajak Rabbit bermain permainan kartu ajaib. Tapi jangan bayangkan ini seperti permainan biasa. Tentu saja permainan versi psikopat sangatlah berbeda, di mana mereka harus menebak identitas korban yang baru saja diculik, mulai dari nama, usia, sampai karakter kepribadiannya. Dan setiap kali semuanya berakhir, tubuh para korban itu akan dibersihkan oleh Rabbit, lalu dikubur diam-diam di sebuah ruangan rahasia, di mana hanya mereka berdua yang tahu. Suatu malam, Bob mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan masa lalunya. Di dalam mimpi itu terlihat ayah Bob yang selalu menyiksa adiknya dan juga dirinya. Bob sebagai kakak selalu menjadi sasaran kemarahan dari sang ayah. Bahkan Bob juga disuruh untuk adu mekanik dengan ibunya sendiri, dengan alasan Bob tidak diperbolehkan untuk berkenalan dengan wanita lain. Hal gila itulah yang membuat dirinya trauma dan tidak punya pergaulan sama sekali. Bisa dibilang sejak kecil dia sudah mempunyai tekanan batin yang luar biasa. Dan itulah juga kenapa dia selalu mengincar wanita sebagai korban penculikannya. Keesokan harinya Bob sengaja menculik seorang wanita malam untuk menjadi soal final bagi si Rabbit. Bob membunuh wanita yang mabuk itu dengan membeset bagian lehernya.
Lalu dia memberikan pertanyaan kepada Rabbit bagian mana yang baru saja dia lukai. Dengan cepat Rabbit menjawab bahwa pisau itu mengenai urat leher yang bernama arteri karotis. Dari sini Bob semakin terpukau dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Rabbit. Sebagai hadiahnya, Rabbit pun disuruh memilih salah satu gadis dari buku tahunan sekolah. Bob sengaja membiarkan Rabbit memilih agar bisa merasakan tubuh wanita untuk pertama kalinya. Tapi tetap saja, Rabbit tidak ingin menuruti perintah Bob. Dia tahu dengan memilih seorang wanita di buku itu, maka Bob akan segera membunuh wanita pilihannya. Bob yang melihat Rabbit ketakutan pun merasa kasihan dan langsung melepaskan rantai di kakinya. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun ini, Rabbit bisa kembali merasakan berjalan tanpa kaki yang terikat rantai. Setelah itu, Rabbit kembali dipaksa untuk memilih seorang gadis dari buku tahunan tersebut. Namun, Rabbit terus saja menolak. Pada akhirnya, dia dipaksa oleh Bob untuk kembali memilih. Dan pada akhirnya, pilihan Rabbit terjatuh kepada seorang gadis berusia 18 tahun, yang bernama Angie. Gak pakai lama, wanita pilihannya pun langsung dibawa Bob ke rumah. Seketika Bob langsung menyuruh Rabbit untuk melihat gadis yang sudah dipilihnya. Bob berkata bahwa ini merupakan ujian praktek bagi Rabbit untuk memberikan kepercayaan kepada Bob. Setelah diantar ke kamar, Bob menyuruh Rabbit untuk adu mekanik dengan Angie. Dengan ancaman apabila Rabbit tidak melakukannya, maka Bob sendiri yang akan melakukannya. Dengan kata lain, setelah adu mekanik dengan Angie, Rabbit dipaksa untuk menghabisinya. Lalu Rabbit pun ditinggal berduaan dengan Angie di kamar tersebut. Di saat sedang berduaan, Rabbit berkata bahwa dia sama sekali tidak ada niat membunuh Angie, karena dia tahu Angie tidaklah bersalah. Mendengar hal itu, Angie pun memberikan respek kepada Rabbit. Bahkan dia mau menawarkan adu mekanik jika si Rabbit mau. Angie juga memberikan apapun yang diminta oleh Rabbit. Tapi hebatnya, Rabbit tetap tidak menginginkan apa-apa dari diri Angie. Sementara Angie terus memaksa Rabbit untuk menyentuh bagian apapun yang dia inginkan. Lalu di saat mereka mau beraksi, tiba-tiba Bob membuka pintu dan berteriak. Seketika Rabbit pun langsung mencocol perut Angie tanpa ampun, karena Rabbit tahu itulah yang diinginkan oleh Bob. Kemudian Rabbit menyeret jasad Angie ke dalam ruang rahasia untuk dikubur. Lalu Rabbit sudah tiba di hadapan Bob dan berkata bahwa dia ingin berburu. Keesokan harinya Bob pun langsung menyiapkan pakaian untuk si Rabbit. Dia juga membelikan Rabbit sebuah kursi baru untuk duduk bersamanya sebagai seorang anak. Setelah sekian lama, Rabbit kembali melihat taksi yang dulu digunakan Bob untuk menculik dirinya serta ibunya. Kendaraan yang menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Melihat mobil itu, ingatannya pun langsung kembali ke momen mengerikan di kursi belakang, yaitu teriakan ibunya yang tidak akan pernah dia lupakan. Saat mereka sampai di kota, Bob menyuruh Rabbit untuk memilih tipe korban yang dia inginkan. Tapi anehnya tak satu pun wanita di kota itu yang menarik perhatian Rabbit. Entah karena memang bukan seleranya atau mungkin karena hati kecilnya menolak untuk menjadi psikopat seperti Bob. Beberapa saat kemudian, Bob menghentikan mobil di pinggir jalan ketika melihat ada mobil polisi melintas di depan mereka. Karena Rabbit masih dianggap sebagai korban penculikan, Bob langsung menyuruhnya bersembunyi agar dia tidak terlihat. Namun di tengah ketegangan itu, Bob melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Melalui pantulan cermin, dia melihat tulisan help atau tolong yang Rabbit goreskan diam-diam di bagian samping mobil. Perbuatan itu pun membuat Bob kehilangan kepercayaan, dan dia berniat akan membongkar kuburan Angie. Di sisi lain, Angie yang sebelumnya dicocol oleh Rabbit ternyata belumlah tewas. Hasil belajarnya selama ini mengenai anatomi tubuh manusia ternyata dia terapkan pada saat mencocol perut Angie. Rabbit sengaja mencocol Angie di bagian yang tidak vital sehingga tidak melukai organ dalamnya. Di kondisi seperti itu, dia tahu apabila dia tidak mencocol Angie, maka Bob sendiri yang akan menghabisi Angie. Rabbit juga menyuruh Angie untuk berpura-pura mati di saat dia akan menyeret Angie ke ruangan rahasia. Di dalam kuburannya, Rabbit juga memberikan Angie sebuah senter dan juga pisau untuk berjaga-jaga. Itu semua dilakukan Rabbit karena dia sadar cepat atau lambat Bob akan mengetahui semua ini.
Ketika sampai di rumah, Bob langsung menonjok wajah Rabbit sampai pingsan. Di saat itu juga Bob akan membongkar makam Angie dan langsung menghabisinya. Perasaan kesal karena telah dibohongi oleh Rabbit membuat Bob tidak memiliki kepercayaan lagi. Rabbit yang mendengar teriakan Bob pun mulai sadar dan mencoba masuk ke dalam rumah. Untuk saja Angie mempunyai refleks yang bagus dan langsung menyerang kaki Bob menggunakan pisau yang sudah dia simpan. Luka yang cukup parah di kaki Bob membuatnya sulit untuk membunuh Angie. Di saat itu juga Rabbit pun langsung masuk dan duel dengan Bob dalam keadaan gelap. Sampai akhirnya Rabbit berhasil membunuh Bob dengan mencocolnya di bagian arteri karotis atau titik yang sangat fatal. Angie yang tidak tahu apa-apa hanya bisa menyaksikan kengerian tersebut di depan matanya. Setelah berhasil menyelamatkan Angie, Rabbit membiarkannya beristirahat di rumah itu. Tempat yang dulu penuh teror kini perlahan mulai terasa lebih tenang. Sementara itu Bob psikopat yang selama ini menyiksanya sudah dikubur di dalam ruangan rahasia. Tempat yang dulu digunakan untuk mengubur para korbannya kini menjadi kuburannya sendiri. Singkat cerita, Rabbit akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi rumah ayah kandungnya yang bernama Brad. Dan benar saja, pemandangan yang dia saksikan sama persis seperti yang pernah Bob tunjukkan lewat foto, di mana kini Brad hidup nyaman dan sudah punya keluarga baru, serta tinggal di rumah yang mewah. Tapi yang paling menyakitkan, Brad bahkan sudah tidak mengenali wajah anaknya sendiri. 20 tahun telah berlalu dan ingatannya tentang Tim seolah hilang begitu saja dari kepalanya. Dengan berat hati, Rabbit akhirnya mengaku jika dia adalah anak kandung Brad, yang dulu pernah menghilang. Mendengar hal tersebut, Brad pun menyadarinya, dan langsung memeluk Tim dengan sangat erat, seakan menyesali waktu yang telah menghilang. Tanpa banyak tanya, dia pun mengizinkan Tim masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tim bisa merasakan kehangatan yang pernah hilang dari hidupnya. Namun tidak lama kemudian, Rabbit memberikan sebuah surat kepada sang ayah. Di dalam suratnya itu, ayahnya memberikan sebuah uang kepada kakaknya yang berprofesi sebagai supir taksi. Ayahnya juga menitip pesan agar kakaknya menculik Tim dan istrinya setelah selesai menonton bioskop. Dan plot twist pun terjadi. Ternyata psikopat alias Bob yang sudah membunuh ibunya Tim dan menculik Tim selama 20 tahun adalah kakak dari ayahnya sendiri. Itulah kenapa ayahnya menyuruh Tim dan ibunya untuk pulang naik taksi daripada naik bis. Semua itu sudah direncanakan agar si ayah bisa menjauh dari istri dan anaknya untuk mencari wanita yang baru. Setelah mendengar hal itu, Brad pun langsung menyuruh istri dan anak-anaknya yang baru untuk pergi menjauhi Tim. Terlihat di dalam surat itu ada sebuah foto ibunya Tim dan juga anaknya. Di dalam surat itu juga terlihat ada selembar cek yang dimana itu akan dicairkan menjadi uang. Dari bukti inilah semua rahasia yang disimpan ayahnya selama 20 tahun pun mulai terbongkar. Ayahnya sengaja menyuruh kakaknya yaitu Bob, karena dia tahu Bob tidak memiliki kehidupan yang baik seperti Brad. Maka dari itu Brad yang mempunyai tujuan jahat pun memanfaatkan jiwa psikopat yang ada di dalam diri Bob untuk menyingkirkan Tim dan istrinya. Sekalian Brad juga bisa menolong dan memberikan imbalan berupa uang untuk keberlangsungan hidup Bob. Setelah semuanya dibongkar, Brad yang sudah emosi dengan Tim pun langsung menamparnya berkali-kali. Di saat itu istri barunya Brad langsung membela Tim tapi malah ikut dihajar oleh Brad. Tim yang kembali melihat wanita disakiti pun sudah tidak tahan lagi. Dan dia langsung menghajar ayahnya sendiri tepat di titik vital sampai tewas. Dan untungnya istri baru Brad tidak marah sama sekali kepada Tim. Dia malah membiarkan Tim pergi dan menelpon polisi dengan alasan ada sekelompok orang yang telah membunuh suaminya. Dan pada akhirnya Rabbit pun kembali ke rumah Bob dan tinggal di tempat itu bersama Angie yang sudah terlanjur cinta dengan ketulusan yang dia miliki. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkopetkan. Plot twistnya sangat di luar Nurul. Siapa sangka di balik penderitaan yang dialami Tim selama puluhan tahun adalah ulah dari ayahnya sendiri. Tapi untung kita dapat ending yang bahagia. Dan biarpun Tim hidup serta dibesarkan oleh seorang psikopat, tapi dia masih punya pikiran yang waras. Trauma yang dia dapat selama ini tidak mempengaruhi dirinya untuk mengikuti jejak Bob menjadi seorang psikopat.
Bayangin aja kalau Tim jadi seorang psikopat dengan ilmu anatomi yang dia miliki. Mungkin si Tim bisa menjadi psikopat yang paling berbahaya. Oke lah teman-teman, gimana filmnya? Seru kan? Mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.